semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, terkadang kita itu sering banget yang namanya gonta-ganti skincare untuk mengetahui sebenarnya tipe kulit kita itu seperti apa dan cocoknya dengan produk yang mana. Tapi terkadang juga meskipun kita udah sering gonta-ganti skincare, kita masih belum tahu nih sebenarnya skincare yang kita pakai itu cocok atau tidak di wajah kita. Nah, di video ini aku ingin ngebahas tentang ciri-ciri skincare yang tidak cocok di kulit wajah. Kalau kalian mau tahu apa aja, langsung simak videonya. Yang pertama yaitu kulit kering dan terkelupas. Nah, salah satu ciri-ciri ini itu biasanya sering banget dialami teman-teman yang memang tidak cocok dengan skincare yang sedang dia gunakan, yaitu kulitnya itu menjadi ketarik, yang benar-benar ketarik sampai kita tuh kayak mau gerak tuh agak susah, kemudian dia tuh kencengnya tuh yang kenceng banget, dan kemudian dia mengelupas yang ngelupasnya tuh kalau dia normal itu kan biasanya mengelupasnya itu kan kecil-kecil aja, tapi ini kayak ngelupas yang dahsyat. Kemudian dia tuh keringnya tuh kering banget sampai kita mau gerak aja susah. Itu merupakan salah satu tanda bahwa skincare yang kalian gunakan itu tidak cocok dengan tipe kulit kalian. Kedua yaitu muncul ruam kemerahan. Nah, ini merupakan ciri-ciri bahwa skincare yang kalian gunakan itu tidak cocok dengan tipe kulit kalian, yaitu kemerahan di wajah kalian. Ruam yang dia tuh merah benar-benar yang nggak hilang, itu menandakan bahwa reaksi terhadap kosmetik tersebut kulit kalian itu menjadi sangat sensitif. Nah, itu biasanya kalian mengalami kemerahan tersebut terkadang ada kandungan alkohol di dalam skincare yang kalian gunakan. Jadi kalian itu ketika memilih skincare wajib banget untuk mengetahui ingredients di dalam skincare tersebut. Usahakan kalau memilih skincare itu jangan yang mengandung alkohol ya, karena alkohol itu lumayan berbahaya untuk kulit-kulit yang sensitif. Terus dia bisa menimbulkan kemerahan yang dia itu bisa dalam jangka waktu yang panjang ya. Jadi dia tuh merahnya tuh bisa sampai lama kalau misalkan kalian tetap paksa gunain si skincare tersebut. Yang ketiga yaitu timbul jerawat breakout. Nah, jadi ketika kalian baru menggunakan skincare kemudian tiba-tiba muncul jerawat-jerawat kecil yang lumayan banyak, yang itu justru sangat mengganggu penampilan kalian, itu bisa menjadi salah satu ciri-ciri bahwa skincare yang sedang kalian gunakan itu tidak cocok dengan tipe kulit kalian. Karena kalau misalkan dia cocok, otomatis jerawat itu akan berkurang. Tetapi jika jerawat itu justru malah keluar makin banyak, kemudian keluar kayak berintis-berintis kecil, itu benar-benar jangan kalian lanjutkan, karena itu sudah menjadi salah satu tanda-tanda bahwa skincare yang kalian gunakan itu tidak cocok. Biasanya kandungan skincare yang memicu terjadinya breakout itu kadang ada yang mengandung kayak si butter, kemudian mengandung minyak kelapa. Itu kan justru akan menyumbat pori-pori wajah kalian, makanya dia itu akan timbul jerawat baru yang lumayan banyak. Nah, jadi kalau udah kondisi seperti itu, kalian jangan lanjutin skincare kalian. Jadi yang keempat yaitu kulit menjadi bertekstur. Nah, maksudnya kulit menjadi bertekstur itu kulit kita itu menjadi lebih kasar. Kemudian kalau kita pegang tuh kayak nggak rata gitu ya, kayak ada kasar-kasar di wajah kita. Nah, itu bisa menjadi salah satu ciri-ciri bahwa skincare yang kalian gunakan itu tidak cocok. Nah, kalau sudah kasar yang kita pegang tuh sampai nggak enak banget rasanya, itu berarti kan kulit kita itu tidak terhidrasi, dia tuh kering banget yang sampai dia tuh menyebabkan mukanya tuh jadi kasar banget. Itu udah menjadi salah satu tanda-tanda bahwa skincare kalian itu tidak cocok. Karena kalau dia cocok, kulit kita itu akan menjadi lebih halus. Kalau dia menjadi lebih kasar, kemudian kita pegang aja tuh nggak enak banget rasanya, tuh kayak ada yang timbul-timbul di muka kayak gitu. Itu menjadi salah satu ciri-ciri bahwa skincare yang kita gunakan itu nggak cocok. 6 yaitu timbul rasa gatal. Nah, timbul rasa gatal itu bisa menjadi reaksi pertama kalau misalkan kita baru pakai skincare. Itu kan biasanya muka kita ada ngerasa gatal.
Tapi kalau gatalnya itu lebih dari 1 minggu atau dalam 1 hari, kita baru pakai ini pagi terus gatal sampai malam itu nggak berhenti, itu benar-benar kalian langsung stop. Kecuali dia itu gatalnya itu cuman kayak sedikit-sedikit, habis itu hilang. Nah itu nggak masalah ya teman-teman. Tapi kalau dia tuh gatalnya yang tidak ada jeda, kayak dia tuh gatal terus nggak sudah, itu kalian langsung berhentiin, kalian cuci muka kalian, terus kalian pakaiin si es batu. Karena kalau misalkan dia tuh gatal yang benar-benar gatal nggak berhenti, itu biasanya akan menimbulkan kemerahan. Jadi muka kalian tuh habis pakai krim terus gatal, kemudian merahnya tuh gatal banget gitu ya. Itu harus kalian berhentikan, karena itu merupakan ciri-ciri bahwa skincare tadi tidak cocok dengan kulit wajah kalian. Tetapi kalau misalkan dia cuman gatalnya cuman sedikit sebentar, terus dia nggak bikin kulit kalian merah, habis itu hilang. Kalau kita udah habis pakai kan dia nyerap di wajah kita kan, habis itu dia cuman gatal sedikit, itu nggak apa-apa, kalian bisa lanjutin. Tapi kalau dia sampai gatal menimbulkan kemerahan, terus dia sampai lama ya gatalnya, itu harus langsung di stop ya. Ketujuh yaitu kulit menjadi lebih gelap. Kalau kita gunakan skincare itu kan kita pengennya kulit kita itu menjadi lebih cerah. Tetapi kalau misalkan kulit kita menjadi lebih gelap, otomatis di dalam kandungan skincare yang kita pakai itu, setiap skincare itu kan mengandung bahan yang bisa terjadinya hiperpigmentasi, kemudian terjadinya produksi melanin yang berlebih, itu bisa menjadikan kulit kita itu menjadi lebih gelap. Nah, kalau misalkan kulit kita lebih gelap, berarti skincare yang kita gunakan itu belum cocok untuk wajah kita. Jadi kalian harus mengganti produk skincare yang baru. Nah teman-teman semua, kalau kalian mengalami ketujuh ciri-ciri skincare yang tidak cocok di wajah kalian itu, udah mengalami hal tersebut, terus gimana nih kak aku ngatasinnya? Ngatasin pertama kali itu gimana caranya? Oke, jadi cara mengatasi skincare yang tidak cocok di wajah kita, yang pertama kali yang perlu kalian lakukan, yaitu kalian tetap harus melakukan cuci muka. Jadi cuci muka itu kalian menggunakan facial wash yang facial foam. Jadi kalian jangan gunain yang facial scrub, karena facial scrub itu justru akan membuat kulit kalian itu menjadi lebih merah, dan dia itu kurang bagus ya, karena dia kan ada tekstur butirannya itu nanti justru malah memperburuk kondisi wajah kalian. Jadi kalian tetap harus gunakan cuci muka, kalian gunakan facial foam. Nah kemudian yang kedua, kalian stop skincare kalian. Jadi skincare-nya itu udah nggak usah digunain lagi. Jadi untuk tonernya, untuk krim malamnya, itu krim siangnya itu nggak usah digunain lagi. Nah kalau misalkan sabunnya ada yang pakai facial foam, facial scrub, kalian ganti cari sabun yang facial foam. Jadi yang sabun itu yang biasa aja, nggak usah yang merek-merek yang harus yang ini yang itu, nggak usah sih, yang penting dia itu facial foam aja. Nah setelah kalian gunain facial wash yang facial foam, kemudian yang kedua kalian stop skincare kalian, dan yang ketiga, kalau misalkan kalian itu masih mengalami yang merah atau mukanya tadi masih meradang, kalian itu wajib kompres dengan air dingin. Jadi kalian bisa kompres dengan air dingin atau bisa kompres sama es batu. Kalau jujur aku sendiri, kalau misalkan mukaku lagi merah, aku biasanya kompres muka aku tuh pakai es batu. Jadi aku ambil es batu dari kulkas, kemudian aku bilas pakai air, kemudian aku pegang nih pakai tisu, terus aku langsung pakai aplikasiin di wajah tempat-tempat yang memerah itu, supaya dia itu mengurangi gatal dan mengurangi kemerahan. Nah langkah terakhir yang keempat, kalau misalkan kalian udah lakuin itu tetapi wajah kalian itu tetap nggak ada perubahan, tuh maksudnya mukanya tadi tetap merah, tetap gatal, itu kalian wajib banget konsultasi ke dokter. Itu aja yang mau aku sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa kalian subscribe, like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.